warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Selamat datang di podcast kita kali ini di Jendela Pemasaran pada segmen pertama. Tentunya ruang diskusi akademik yang akan selalu mengupas tuntas bagaimana strategi pemasaran yang sangat fundamental. Saya Aji Batiaswada dengan NIM 17056241181. Di sini saya selaku host pada podcast kali ini. Nah, di ruangan yang inspiratif ini tentunya saya telah menghadirkan rekan kita, yaitu Bung Yogi. Nah, dengan NIM 17056624085 yang akan membedah konsep-konsep pemasaran melalui analisis mendalam yang juga relevan nih. Nah, bagaimana nih Bung Yogi kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Bung Haji. Alhamdulillah sehat. Bu Haji sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bung Yogi, saya juga keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Jam berapa sih tadi datang ke sini? Kebetulan saya datang ke kampus itu cukup pagi ya, Bung Haji. Tepat pukul 8 saya udah sampai di sini. Iya. Gimana sih kondisi perjalanan tadi di sini? Biasa hal lumrah yang terjadi di Jakarta kayak macet. Ya, benar banget. Gak jauh dari situ ya. Itu udah hal lazim yang biasa kita lalui ya, Bung Haji. Betul banget. Nah, sebelumnya Bung Yogi, saya berterima kasih banget nih telah hadir dan juga telah meluangkan waktunya untuk ketersediaan pada podcast kita kali ini, Bung Yogi. Terima kasih kembali, Bung Haji. Nah, ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang mana ini menarik untuk didiskusikan betul. Terkait implementasi nyata nih dari manajemen pemasaran dalam konteks pasar yang dinamis seperti Indonesia. Betul banget. Nah, baiklah Bung Yogi, sebelum kita memulai pembahasan yang lebih mendalam lagi, izinkan saya menyajikan pemicu diskusi kita kali ini. Nah, kita kan tahu nih di tengah krisis dan persaingan yang bersifat zero sum game ya. Nah, mengapa sebuah perusahaan teknologi di Indonesia berhasil memperkuat posisinya bahkan saat model bisnis tradisional sedang menghadapi ancaman kepunahan? Nah, bagaimana brand dapat mengubah krisis menjadi peluang inovasi yang berbasis data dan adaptasi? Kita akan menganalisis 7 pilar manajemen pemasaran ini yang berbeda nih tentunya untuk menjawab pertanyaan yang fundamental ini. Nah, Bung Yogi, kita langsung masuk saja ke pertanyaan dan juga pondasinya ya, Bung Yogi ya. Nah, yang pertama itu kan yaitu dinamika industri pemasaran pada abad ke-21 nih. Kita tahu kan bahwa pasar digital di Indonesia ini dihadapi oleh hyper persaingan nih dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat perubahannya. Nah, menuntut adaptasi yang ekstrim juga kan. Bagaimana sih perusahaan super app atau aplikasi di Indonesia merespon disrupsi yang diciptakan oleh kehadiran mereka sendiri itu? Dan bagaimana respon tersebut kemudian ditransformasikan menjadi perencanaan pemasaran yang sangat sukses? Baik, Bung Haji. Nah, ini tuh adalah tantangan yang cukup besar ya. Betul. Dinamika abad ke-21 menuntut brand untuk tidak hanya inovatif tetapi juga bisa prediktif. Kita ambil contoh Gojek. Setelah mencapai market saturation di layanan ride hailing, dinamika yang muncul adalah risiko stagnasi. Tidak meningkat maksudnya secara stagnan. Iya, flat gitu ya. Iya, betul. Respons Gojek adalah inovasi vertikal dan horizontal. Salah itu penciptaan layanan super app. Ini tuh mengintegrasikan antara berbagai layanan yang ada di Gojek itu sendiri. Ada juga misalnya itu GoFood, terus GoPay, dan masih banyak lagi. Betul. Dinamika ini tuh mengubah Gojek dari penyedia jasa transportasi menjadi agresor solusi harian masyarakat kita. Inovasi tersebut nih kemudian diterjemahkan menjadi perencanaan pemasaran yang terstruktur. Dan di sini kita ambil contoh lain nih, misalnya itu Telkomsel. Perencanaan pemasaran Telkomsel ini sangat berfokus pada A to Z strategi atau strategi market development. Telkomsel ini secara sistematis merencanakan penetrasi jaringan hingga ke wilayah 3T.
Apa tuh 3T itu? Nah, 3T ini tuh tertinggal, Hah? terdepan, terluar dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan perencanaan mereka bukan hanya meraih keuntungan jangka pendek semata, tapi mereka ini berniat untuk mengamankan pasar dari digital ini, karena kompetitor mereka ini tidak terlalu signifikan untuk berperan dalam segmen tersebut. Nah, ini adalah contoh perencanaan yang memadukan investasi infrastruktur yang masif dengan strategi pricing dan promosi yang spesifik di wilayah Bung Haji. Oh gitu. Jadi nih Bung Yogi, kalau yang saya tangkap ya, poin pentingnya itu berarti dinamika industri menurut Gojek kan tadi contohnya itu kan bertransformasi. Nah, sementara perencanaan pemasaran yang matang seperti yang dilakukan Telkomsel adalah kunci untuk mengeksekusi visi berarti ya. Visi tersebut hingga ke level geografis yang paling mikro berarti. Oke. Selanjutnya perencanaan ini tentunya harus selaras dong dengan isu-isu makro global lainnya yang kita kenal sebagai sustainability tentunya. Nah, isu pemasaran global dan berkelanjutan saat ini menjadi penentu kredibilitas di mata investor tentunya yang internasional. Nah, bagaimana perusahaan energi milik Indonesia yang notabene-nya kan bergerak di sektor yang ekstraktif ya. Nah, kan dapat menunjukkan komitmen keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mereka kepada pasar global gitu. Nah, negara kita kan cukup kaya ya, Betul banget sih terkait sumber daya alam. Nah, isu transaksi energi ini tuh cukup krusial. Ini tuh sangat sensitif di mata investor global. Kita harus melihat misalnya nih BUMN kita nih, PT Pertamina. Pertamina menerapkan pemasaran berkelanjutan melalui program transisi energi terbarukan atau EBT. Nah, seperti panas bumi dan peluncuran produk green energy station. Ini adalah contoh pemasaran berkelanjutan yang bukan sekedar greenwashing, tetapi merupakan strategi korporat jangka panjang di mata global. Langkah ini menunjukkan kepatuhan dan komitmen Pertamina sendiri terhadap standar lingkungan, sosial, governance yang vital untuk menarik pendanaan asing. Gitu ya. Berarti komitmen transisi energi Pertamina tersebut berarti memerlukan data dan juga pengakuan yang akurat ya Bung Yogi ya. Nah, jadi hal tersebut ini membawa kita ke pilar selanjutnya di Bung Yogi nih. Apa tuh? Yaitu sistem informasi pemasaran atau disingkatnya SIM. Nah, pada hal ini bagaimana sebuah perusahaan misalnya e-commerce ini raksasa di Indonesia yang memiliki jutaan dan data transaksi hariannya menggunakan SIM ini tidak hanya untuk mencatat transaksi di masa lalunya, tetapi untuk memprediksi demand dan perilaku beli nasabah di masa yang akan datang nih Bung Yogi. Nah, Bung Haji, sistem informasi pemasaran atau SIM ini tuh sangat penting juga. Nah, sistem ini tuh sudah seperti otak gitu, bukan hanya gudang data semata. Kita ambil contoh Tokopedia. Nah, sistem Tokopedia ini jauh melampaui pelaporan. Mereka menggunakan machine learning dan AI prediktif untuk menganalisis pola pencarian real time, terus lokasi, geografis, dan tren musiman. Nah, sistem ini kemudian menghasilkan prediksi permintaan atau demand forecasting kepada mitra penjual. Misalnya jika sistem ini memprediksi lonjakan permintaan produk outdoor di Bandung, sistem akan memberi insight kepada penjual terkait pemberitahuan untuk menambah stok. Ya, ini adalah pemanfaatan sistem untuk efisiensi supply chain total. Oke, Bung Yogi. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, Tokopedia ini berarti tidak menunggu nasabah mencari ya, betul. Tapi sudah memprediksi kebutuhan nasabah yang akan datangnya.
Nah, luar biasa banget berarti ya pada kasus Kanya kali ini. Nah, informasi prediktif ini tentunya sangat mempengaruhi keputusan belanja konsumen berarti. Selanjutnya kita masuk langsung ke materi selanjutnya, itu data dari SIM ini kan bertujuan kan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen di sektor perbankan nih. Mengapa nasabah mayoritas memilih kayak seperti PT Bank Sentral Asia atau BCA ini dan cenderung tidak berpindah nih Bung Yogi. Nah, meskipun kan bank kompetitor lainnya itu menawarkan suku bunga tabungan yang lebih tinggi kan. Nah, apa faktor non finansial nih Bung Yogi yang memenangkan keputusan konsumen tersebut Bung Yogi? Baik Bung Haji, sebenarnya ini tuh kasus klasik ya Bung Haji tentang nilai kepercayaan pada suatu perusahaan. Nah, BCA ini seringkali melewati tahap evaluation of alternative karena adanya emosional, trust atau kepercayaan dan risiko fungsional yang rendah. Berarti ini dari sisi nasabah itu sendiri melihat BCA. Betul. Masalah BCA ini jadi difokuskan pada meminimalkan rasa cemas. Kecemasannya itu apa aja sih? Misal terkait down sistem, lalu terkait fraud, terus ada juga tentang kesulitan akses. Nah, dalam pengambilan keputusan konsumen, BCA itu telah memosisikan dirinya sebagai solusi yang aman dan stabil tentunya. Nah, nasabah memilih BCA untuk ketenangan pikiran, bukan sekedar keuntungan finansial. Jadi mereka yang menjadikan BCA sebagai partnernya sudah merasa sangat-sangat percaya untuk menaruh aset mereka di sana gitu, Bung Haji. Nah, ini mengubah pembelian jasa perbankan menjadi keputusan pembelian rutin yang didorong oleh trust atau kepercayaan itu sendiri. Oke, trust ya, kepercayaan ya. Nah, berarti ketenangan pikiran juga poin berharganya ya di situ ya. Tentunya loyalitas dan trust tersebut berarti pastinya lahir dari strategi STP nih Bung Yogi. STP itu ya yang termasuk dari segmenting, targeting dan juga positioning nih. Nah, bagaimana perusahaan kosmetik lokal berhasil merebut pangsa pasar yang didominasi brand global melalui strategi positioning nih Bung Yogi yang berbasis nilai yang sangat spesifik. Oke Bung Haji, nah di sini itu kunci suksesnya adalah memposisikan diri di segmen yang belum terlayani secara optimal. Nah, kita lihat Wardah Cosmetics. Wardah. Iya. Wardah melakukan segmenting secara demografis, religius, dan gaya hidup terhadap wanita Muslim Indonesia yang modern. Benar. Ya kan? Ya. Nah, targeting mereka adalah segmen wanita yang membutuhkan produk halal dan tentunya aman untuk mereka gunakan. Betul. Selain kualitas yang dimiliki, positioning mereka yang ikonik adalah pelopor kosmetik halal, aman, dan modern. Strategi positioning yang berbasis nilai agama dan sains ini ternyata itu sangat efektif. Wardah tidak bersaing head to head dengan brand global di segmen harga murah, tetapi bersaing di segmen nilai dan otoritas pada produk halal. Berarti sebuah Wardah ini berarti positioning yang sangat luar biasa banget nih Bung Haji. Nah, setelah posisi ditetapkan nih, kita masuk ke pilar terakhir Bung Yogi, yaitu manajemen produk. Nah, kan produk misalkan kita mengambil contoh produk Indomie kan. Nah, produk Indomie ini sudah berada pada tahap mature di product life cycle. Nah, bagaimana sih Indofood CBV sukses makmur menjaga brand ini tetap relevan di tengah siklus hidup produk yang panjang? Nah, apa sih inovasi augmented produk mereka? Nah, selain rasa mie itu sendiri yang ditonjolkan, apa aja? Baik, Bu Haji. Indomie itu kasus sempurna ya dari manajemen produk. Di tahap maturity mereka intinya tuh produknya mie goreng atau kuah itu sudah ikonik, sudah dikenal, mungkin satu Indonesia sudah mengenal Indomie. Bahkan saat ini juga sudah sampai ke berbagai negara di belahan dunia
lainnya kayak di Afrika itu ada Nigeria. Nah, sehingga mereka fokus pada revitalisasi. Nah, augmented produk Indomie ini adalah ketersediaan distribusi yang ekstrem dan Ekstrem, dan aksesibilitas harga. Jadi distribusi mereka itu sudah menjamur, sudah menyebar ya menyebar betul. Nah, pemasaran mereka itu memastikan Indomie itu harus selalu ada dimanapun dan kapanpun. Nah, misalnya kita sering lihat banyak warung-warung yang menyediakan Indomie. Betul banget. Entah warung kebutuhan pokok atau warung Indo, atau di sisi lain juga ada di pasar-pasar modern juga ada. Terus di kantin, mungkin di kantin universitas atau perusahaan itu juga banyak ya. Ya tentunya sih di tempat-tempat makan Iya, pasti ada pasti menyediakan. Nah, selain itu mereka melakukan product line extension. Misalnya yang sebelumnya viral itu Indomie hype abis. Nah, kan lalu ada juga Indomie goreng Aceh dan sebagainya. Nah, itu kuliner ini ya. Hal ini tuh untuk menangkap pasar regional dan menjaga brand tetap muda dan fresh gitu, nggak kuno, nggak terlalu old gitu ya. Inovasi ini menjaga produk utama agar tidak mencapai tahap decline, artinya tidak menurunkan penjualan gitu. Keren banget Bung Yogi, emang Indomie ini sudah perfect banget ya pemasarannya ya. Nah Bung Yogi, analisis ini benar-benar komprehensif banget kan, dan juga sangat mendalam pembahasan kita kali ini. Nah, kita telah membuktikan bahwa pemasaran pada abad ke-21 ini menuntut brand untuk melakukan perencanaan yang adaptif seperti yang Bung Yogi sampaikan tadi pada contoh perusahaan Telkomsel, dan juga untuk memanfaatkan SIM nih untuk insight prediktif seperti Tokopedia tadi, dan juga membangun positioning yang sangat memiliki purpose seperti Wardah dan juga Pertamina. Nah, inti dari semua strategi ini tentunya nilai unik yang ditawarkan kepada konsumen berarti ya Bung Yogi ya. Ya, tepat sekali nih Bung Haji. Nah, 7 contoh tadi itu tuh menunjukkan bahwa manajemen pemasaran yang unggul adalah perpaduan antara analisis data yang cermat. Selain itu juga perlunya pemahaman secara mendalam dan komprehensif tentang psikologi konsumen dan nilai-nilai pelanggan itu sendiri. Bung Haji. Wih, keren banget Bung Yogi pembahasan materi kali ini. Kita kasih aplaus dulu guys. Aplaus dulu guys. Oke pemirsa, jadi demikian jendela pemasaran pada segmen pertama ini. Nah, nantikan diskusi kita selanjutnya di segmen berikutnya. Ditunggu ya guys. Tunggu. Selamat siang dan selamat datang kembali di Jendela Pemasaran segmen 2, podcast yang membahas tuntas seluk-beluk ilmu dan praktik manajemen pemasaran. Saya Yogi Ramadana dengan NIM 170562485 akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Pada segmen kedua kali ini, kita juga akan membahas 7 pilar penting dari dalam mata kuliah manajemen pemasaran, mulai dari dinamika industri hingga manajemen produk, materi yang wajib dikuasai oleh setiap calon profesional di bidang pemasaran. Dan saya telah ditemani oleh rekan saya Bung Haji yang akan bahas tuntas mengenai pemasaran ini. Mari kita sambut Bung Haji. Selamat siang Bung Haji. Selamat siang Bung Yogi. Nah, bagaimana siang hari ini? Apakah masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas? Alhamdulillah sampai saat siang ini saya masih semangat beraktivitas Bung Yogi. Alhamdulillah. Kira-kira apakah Bung Haji sudah makan siang belum nih Bung? Sudah, alhamdulillah saya sudah makan siang juga. Nah sebelumnya sebuah kehormatan banget nih bisa berbagi wawasan terhadap segmen kali ini Bung Yogi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, berarti sepertinya sudah siap banget ya Bung untuk kita berdiskusi bersama. Tentunya, pasti, insya Allah. Baik, langsung saja Bung Haji, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke segmen kedua dengan membahas berbagai topik krusial. Boleh.
Bung Haji, kita tahu bahwa landscape pemasaran terus berubah. Mengapa pemahaman akan dinamika industri pemasaran abad ke-21 menjadi sangat penting saat ini, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi proses perencanaan pemasaran sebuah perusahaan? Oke Bung Yogi, jadi ini pertanyaan ini mengenai teori dinamika abad ke-21 ya Bung ya. Nah jadi kan dinamika pada abad ke-21 ini ditandai oleh disrupsi digital, peningkatan data driven decision making, juga tingginya permintaan konsumen akan personalisasi dan etika bisnis Bung. Nah jadi perencanaan pemasaran harusnya bersifat adaptif juga dan fleksibel. Jadi bukan lagi kaku dan juga maksudnya terlalu flat statement gitu untuk jangka panjangnya. Nah, jadi untuk menanggapi perubahan ini, kita misalkan ambil contoh nih. Misalkan perusahaan Netflix. Nah, jadi perusahaan Netflix itu kan dalam perencanaan pemasarannya itu mereka beralih fokus dari yang awalnya distribusi fisik ke model streaming. Nah, jadi berdasarkan data perilaku pengguna, hal tersebut itu termasuk ke dalam tren tontonan dan preferensi konten kan. Nah, jadi perusahaan tersebut itu harus memiliki tim yang lincah dalam agility-nya dan juga investasi yang signifikan terhadap teknologi, Bung. Nah, jadi perencanaan pemasaran yang baik itu di masa sekarang adalah perencanaan yang berkelanjutan atau continuous planning, Bung. Jadi kuncinya ada pada adaptasi dan data ya Bung Haji. Betul banget. Selanjutnya, mari kita bahas topik yang tak kalah penting nih Bung, mengenai pemasaran global dan keberlanjutan. Nah, di era globalisasi, perusahaan didorong untuk mengadopsi praktik pemasaran global dan berkelanjutan. Betul. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan kedua konsep ini, terutama bagi merek lokal yang ingin berinisiasi untuk go global? Oke Bung Yogi, saya coba jawab ya. Jadi kan pemasaran global itu memerlukan standarisasi sekaligus adaptasi atau sebutannya think global atau actually locally. Nah jadi sementara itu pemasaran kan berkelanjutan itu menekankan pada penciptaan nilai jangka yang sangat panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungannya dan juga sosialnya. Nah jadi kedua hal tersebut itu harus selaras, harus berkesinambungan, harus saling melengkapi di dalam pemasaran tersebut. Kita misalkan ambil contohnya itu perusahaan Patagonia. Nah, jadi perusahaan Patagonia ini adalah perusahaan global yang sukses kan menggabungkan pemasaran mereka dengan advokasi lingkungannya. Bahkan hingga waktu itu kalau nggak salah mengampanyekan jangan beli jaket ini. Nah, kenapa tuh? Itu apa? Dari kampanye tersebut itu menjelaskan bahwa untuk mendorong konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, jadi konsumen modern tersebut itu semakin kritis dan dalam memilih merek yang etis gitu. Nah, jadi merek yang berhasil mengkomunikasikan dampak keberlanjutan mereka akan meningkatkan loyalitas dan di dalam pasar global. Menarik sekali ya, Bung. Betul. Nah, ternyata integrasi etika dan bisnis menjadi penutup. Benar banget. Selanjutnya, mari kita bicara nih Bung tentang sistem informasi pemasaran. Mengapa sistem informasi pemasaran ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi perusahaan modern, dan apa komponen utamanya Bung? Oke, jika kita melihat dari SIM atau Sistem Informasi Marketing, nah jadi SIM ini kan sebuah kerangka kerja yang mengorganisir pengumpulan, analisis, dan juga distribusi informasi pemasaran yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan. Nah, komponen utama dalam teori ini yaitu meliputi international records, marketing intelligence, marketing research, dan juga marketing decision support system. Nah, jadi jika kita lihat secara nyatanya, kita bisa lihat pada perusahaan e-commerce Shopee. Nah, perusahaan e-commerce Shopee ini kan perusahaan e-commerce besar ya, yang sangat bergantung pada sistem informasi marketing ini. Nah, mereka itu menggunakan data penjualan internasional dan web scraping atau intelijen pemasaran untuk menyesuaikan
investasi harga secara real time. Nah, jadi jika tanpa adanya SIM ini atau sistem information marketing ini, yang pada perusahaan ini, maka akan membuat keputusan yang didasarkan pada asumsi bukan fakta jadinya. Jadi hal tersebut akan berujung pada inefisiensi dan juga kehilangan pangsa pasar. Oh gitu ya Bung. Jadi SIM ini tuh kayak sistem ini adalah mata dan telinga sebuah perusahaan gitu ya Bung. Bener banget. Lalu setelah memiliki informasi yang kuat, bagaimana kita bisa memprediksi langkah konsumen? Mari kita bahas tentang pengambilan keputusan konsumen. Memahami proses ini adalah kunci pemasaran. Bagaimana proses ini terjadi dan faktor-faktor apa yang paling dominan memengaruhi konsumen, keputusan beli konsumen saat ini. Oke. Jika kita masuk ke pembahasan ini, yaitu masukkan ke dalam proses keputusan kan. Nah, proses keputusan ini melibatkan need recognition, information research, evaluation of alternatives, dan juga purchase decision. Nah, faktor dominan saat ini adalah faktor psikologis, yaitu persepsi dan motivasi. Lalu ada sosial juga, yaitu media sosial dan juga influencer. Nah, kita kalau ngambil contoh pada kenyataannya atau pada situasi nyatanya, misalkan nih pembelian, misalkan kita ngambil dalam pembelian smartphone. Kan smartphone sering didorong oleh faktor sosial nih. Biasanya konsumen itu akan mencari tahu ulasan dari YouTube atau key option leader atau call dari media sosial, misalkan plus minusnya, kekurangan atau kelebihannya, dalam sebelum mengambil atau membeli produk tersebut kan. Nah, jadi bagi pemasar itu harus fokus pada menciptakan konten yang menarik dan juga meyakinkan untuk membangun kredibilitas merek di platform digital. Nah, karena fase pencarian informasi dan evaluasi alternatif, sebagian besar itu terjadi di sana. Jadi untuk meyakinkan dan mengajak konsumen membeli produk tersebut dengan cara pemasaran di media sosial yang sangat kreatif gitu. Wah, sangat kompleks ya Bung. Tetapi kita jarang menyadari hal-hal esensial ini. Benar banget. Setelah mengetahui hal tersebut, mari kita membahas suatu strategi yang cukup esensial, yaitu STP dan manajemen produk. Kan STP sendiri ini terdiri atas segmenting, targeting, dan positioning. Nah, mengapa ketiga langkah ini harus dilakukan secara berurutan dan terencana, Bung? Oke. Jika kita melihat teori STP ya, Bung Yogi ya. STP itu kan terdiri dari 3 seperti yang disebutkan Bung Yogi tadi, itu segmenting. Nah, segmenting ini sebenarnya bisa disebut sebagai pembagi pasar atau membagi pasarnya. Jika terus ada targeting. Targeting itu adalah memilih segmen nih. Memilih segmen, misalkan segmen mana yang harus dilayani, yaitu termasuk targeting kan. Dan juga ada positioning. Nah, jadi positioning ini adalah bagaimana merek membedakan dirinya di benak konsumen yang dituju. Jadi ciri khas tertentu lah atau jati diri gitu. Nah, jadi ketiga hal ini itu jika digabungkan merupakan adalah peta atau jalan untuk alokasi sumber dayanya. Kita misalkan ngambil contoh apa ya? Toyota. Apa tuh? Nah, Toyota itu kan melakukan segmentasi demografis dan juga psikografis kan. Iya. Nah, mereka itu menargetkan segmen bahwa ada sebenarnya jika kita lihat ada segmen itu kelas produk mobil itu ada kelas-kelasnya kan. Kelas harga. Ada kelas menengah ke bawah, ada kelas menengah ke atas. Kita jika melihat dari menengah ke atas kan itu ada mobil tuh, jenis mobil misalkan Alphard. Nah, itu kan Alphard mobil jenis menengah ke atas kan. Nah, jadi hal tersebut itu memosisikannya sebagai simbol kemewahan dan kenyamanan. Jadi, jika tanpa adanya STP yang jelas, maka merek tersebut itu akan terlihat generik dan nilai pemasarannya menjadi tidak fokus sehingga sia-sia. Maka STP ini adalah esensi dan strategi terhadap pemasaran gitu.
Oh begitu ya Bung. Jadi positioning adalah pertarungan di benak konsumen. Saya sependapat sih. Lalu yang terakhir ini kita bahas tentang manajemen produk ya Bung. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran manajer produk di era digital ini dan mengapa keputusan yang berkaitan dengan produk life cycle menjadi sangat-sangat vital? Oke, kita berarti masuk ke manajemen produk ya, Bung. Iya. Nah, kan manajemen produk itu sebenarnya mencangkup beberapa aspek ya. Yang pertama itu ada perencanaan, lalu ada pengembangan, lalu ada peluncuran, dan pengelolaan produk selama siklus hidupnya. Nah, jika di era digital ini, manajer produk itu berperan sebagai mini CEO produk, Bung. Nah, hal tersebut itu mengintegrasikan aspek bisnis, teknologi, dan juga pengalaman penggunanya. Misalkan kita ngambil contoh merek smartphone iPhone. Ya. iPhone. Nah, iPhone ini kan dikelola melalui siklus hidup yang ketat. Nah, jadi maka dari itu sebuah tim harus memutuskan kapan waktu yang tepat nih untuk merevitalisasi ya itu produknya atau fase kematangannya lah, kapan harus ditentukan. Lalu juga dalam menghentikan model lama, yaitu fase penurunan, karena kan jika sudah tidak relevan ada baiknya dihentikan. Dan juga meluncurkan fitur baru yang sangat menarik perhatian di zaman modern sekarang. Nah, jadi hal tersebut itu merupakan keputusan daur hidup produk, keputusan daur hidup produk yang profitabilitas dan berkeberlangsungan merek gitu. Nah, jadi misalkan kegagalan dalam mengelola produk tersebut dapat menyebabkan produk menjadi usang atau obsolete gitu, dan pokoknya menjadikan produk tersebut ketinggalan zaman gitu, Bung Yogi. Nah, maka dari hal tersebut akan terdapat kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Baik Bung Haji, 7 topik krusial ini tuh yang telah kita bahas tuntas dan struktur, sangat terperinci mengenai teori, contoh perusahaan dan implikasinya. Betul. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini ya Bung. Sama-sama Bung Yogi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat ya, tentunya bagi kita semua. Saya harap juga untuk kedepannya kita bisa lebih berhati-hati untuk mengambil wawasan yang relevan untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, terkait aspek-aspek pemasaran yang tentunya jarang kita sadari pada selama ini, Bung Yogi. Betul banget. Demikianlah diskusi kita yang sangat informatif pada episode kali ini. Kita telah memahami bahwa manajemen pemasaran adalah disiplin yang dinamis, membutuhkan perencanaan yang adaptif, didukung oleh data, dan berorientasi pada nilai serta etika. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Aji yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Dan untuk kalian, nantikan terus episode lainnya yang tentunya pasti juga menarik. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.